Kalau yang berbicara saya ini faham Al-Quran, yang berbicara itu adalah seorang hamalatul Quran, hafiz 30 juz, dia pernah mengaji kepada syekh atau guru, agak pantas. Tiba-tiba ada yang nggak pernah belajar, dia beli gamis di Tanah Abang, dia beli sorban di Tanah Abang, online lagi belinya. Ketika bulan Ramadan dia pakai datang ke Masjidul Ikhlas. Tolong kasih saya waktu, saya mau mengajarkan tafsir. Cuma model gamis sama sorban dari Tanah Abang. Ilmu itu bukan tampilan, Bapak Ibu sekalian. Ilmu itu bukan tampilan. Ilmu itu adanya guna, akal sama hati. Orang cerdas tapi tidak pakai hati, hancur kecerdasannya untuk guru. Tapi orang punya hati saja tidak cerdas, jadi bodohi orang. Makanya akalnya harus cerdas, hatinya harus bersih. Ini yang disebut al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Memang tidak mungkin sempurna, tapi yang dimaksud sempurna adalah dia memaksimalkan kapasitas akalnya dan dia membersihkan hatinya. Allah sudah kasih kita otak, ya, mau kasih kita pikiran, mau dipakai atau enggak? Nah, semuanya itu ada di tangan kita. Nah, inilah iblis membisiki, setan ini bisikin kita loh Pak, dengan ayat Al-Quran yang bisiki itu. Dia bisiki. Tapi dibalas lagi oleh Imam Ghazali dengan ayat Al-Quran. Dibalas dengan apa? Kalau ada iblis bisikin, kamu kan sudah ngaji di Nurul Ikhlas, pelajarannya banyak di situ, udah kamu berarti udah pintar, udah alim. Itu bisikan setan Pak. Sudah Allah siapkan jawabannya dan ikuti oleh Imam Ghazali, alladzina dhalla sa'yuhum bil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusiluna sun'an. Orang-orang yang mereka berbuat salah, keliru, tapi pikir mereka, perbuatan mereka adalah perbuatan baik, padahal keliru. Nah ini biasanya yang ngotot ini, karena mereka sudah termakan bisikan iblis, bisikan setan. Kamu itu pintar, harus itu kamu yang jadi ustadznya, ya harus kamu jadi RT-nya. Itu bisikan setan. Dosa sayuh, langkahnya keliru, pikirannya keliru, akalnya keliru, logikanya keliru, tapi dia anggap, dia pikir logikanya itu benar. Contoh, sepasang orang tua memiliki 2 anak kembar, satu laki-laki, satu perempuan. Dari kecil orang tua itu berusaha berlaku adil, disekolahkan sekolah yang sama. Ketika dewasa diberikan kendaraan, diberikan rumah. Ketika orang tua itu meninggal, lalu sang anak berdiskusi, anak kembali ini laki-laki dan perempuan, bagaimana tentang peninggalan orang tua kita. Yang laki-laki bilang, karena hukum waris ditetapkan di dalam Al-Quran, maka kita mengikuti hukum waris Al-Quran. Tapi yang perempuan berlogika begini, kita kan dari kecil kembar, disekolahkan sekolah yang sama, ketika besar diberikan kendaraan yang sama, diberikan rumah pun harganya sama. Berarti orang tua kita pengen adil, sekarang peninggalannya juga harus dibagi sama. Salah nggak anak perempuan itu berpikir begitu? Tidak. Dengan logikanya itu seolah-olah tidak salah, karena dia mengandaikan dengan dulu kita dibagi sama, baju kita sama, motor kita sama, mobil kita pun dikasihnya sama. Tapi ketika bersinggungan langsung dengan syariat yang menetapkan hukum, maka semua logika harus ditinggal. Yang laki-laki dapat 2 bagian perempuan. Saya pernah diledek ibu-ibu, Ustaz, kok laki-laki dapatnya 2 sih? Iya Bu, laki-laki dapat 2 sampai rumah diminta istrinya. Betul nggak? Tapi kalau ibu-ibu dapat barisan 1, nyampe rumah masuk kamar, betul apa enggak? Itu adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak itu kalau pegang duit, jangankan masuk rumah, dipanggil aja udah kecium di sini. Duit mana? Duit. Ya Pak ya. Kadang diumpetin tuh, ketahuan juga sama istrinya. Emang perempuan pintar, ya Bu ya. Urusan duit. Ini udah bunyi belum ya? 3 menit lagi ya. Nah, jadi alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Pelajaran kedua yang kita ambil dari Imam Ghazali ini adalah jangan pernah merasa sudah benar. Yahsabuna annana yuhsinuna sun'an.
Jangan kita merasa kita sudah benar. Ini dikritik oleh Allah SWT. Surat Al-Kahfi ayat 103. Lalu bagaimana kita harus kita harus berpikir bahwa kita ini masih kurang, ilmu kita masih sedikit, amal ibadah kita masih sedikit, supaya hilang sifat sombong takabur itu. Paham Bu? Paham Pak? Gak boleh merasa sudah benar. Harus merasa saya ini masih kurang, saya ini masih salah. Itulah pendidikan yang ingin disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam muqaddimah kitabnya yang berjudul Bidayatul Hidayah. Hebat gak Imam Ghazali? Orang sekarang suka kritik Imam Ghazali. Padahal Imam Ghazali itu kitabnya banyak. Yang mengkritik itu tidak punya kitab. Coba gimana? Ya. Dewa 19 Pak Ahmad Dhani. Kita benci apa dengan dia, tapi urusan musik dia jago. Musiknya banyak, kita yang gak suka gak punya. Roman Irama, kita gak cocok sama beliau. Film dia lebih banyak dari film kita. Betul apa enggak? Objektif. Urusan film ahlinya ini, urusan musik ahlinya, urusan ilmu ahlinya Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita ada manfaat dari mempelajari kitab Imam Ghazali ini, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya?